Hari ini nggak buat resep nih dok. Iya, Pekan nggak usah depan lah, aja. nggak usah dulu, Pekan depan insya Allah. Sampai kantinnya jadi baru deh, stop dulu deh, stop dulu, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Dr. Agus Rahmadi yang insya Allah akan memberikan informasi seputar kesehatan Islami dan alami insya Allah. Nah buat teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk bantu tap layarnya atau share informasi ini kepada saudara, tetangga, dan keluarga yang membutuhkan informasi untuk konsultasi bagaimana cara menggunakan pengobatan Islami dan alami akan ditanyakan atau dijawab langsung oleh Dr. Agus Rahmadi. Nah silahkan buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan, langsung saja komentar di bawah ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan langsung dijawab oleh Dr. Agus Rahmadi. Oke dok. Pertanyaan pertama dok. Rasulullah menyuruh kita tidur dengan posisi miring ke kanan ya. Iya. Nah, dari sisi kesehatan manfaatnya apa, dok? Iya, jadi begini, tidur miring ke kanan, berarti kita harus memahami dulu organ tubuh kita. Ketika kita tidur miring ke kanan, maka jantung, ini sedikit saya terangkan dulu, ini jantung, ini hati. Hati itu di sebelah kanan bawah, jantung sebelah kiri atas, ini paru-paru. Ketika kita tidur miring ke kanan, maka jantung letaknya lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari kepala kita. Maka kalau jantung itu lebih tinggi dari kepala kita, maka nutrisi ke otak akan menjadi lebih baik. Maka itu tidur miring ke kanan, yang pertama, bermanfaat untuk jantung. Jantung tuh nggak ketekan, dibandingkan dengan tidur miring ke kiri. Jantung ketekan tuh. Sehingga dia akan mengganggu pompa jantung. Maka dengan dia tidur miring ke kanan, maka pompa jantung menjadi lebih efektif. Nutrisi ke otak menjadi lebih bagus karena otak lebih rendah daripada jantung. Dibanding kita duduk atau berdiri, otak tuh lebih tinggi daripada jantung, sehingga jantung dalam memompa darah akan berlawanan dengan gaya gravitasi. Maka dengan tidur miring ke kanan, maka memudahkan jantung untuk memompa darahnya ke otak. Jadi manfaat pertama bahwa tidur miring kanan bermanfaat buat jantung untuk mengurangi beban jantung untuk berkontraksi dan memperbaiki dan membantu nutrisi ke otak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tidur miring kanan, bahwa hati atau liver itu kan organ yang paling besar dalam tubuh kita. Maka dia letaknya di bawah. Gitu kan? Maka dia tidak akan menekan lambung ketika dia tidur miring ke kiri. Ketika tidur miring ke kiri, maka dia akan menekan lambung. Dan hati itu organ yang sangat berat. Gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya sangat aman buat lambung dan aman juga buat hati. Buat paru-paru pun, ya kan? Karena sebagian besar jantung di sebelah kiri, paru-paru sebagian kecil di sebelah kiri, maka efektivitas paru-paru pun menjadi lebih bagus. Ya, jadi bagus untuk jantung, bagus untuk paru-paru, bagus untuk otak, bagus untuk hati, bagus untuk lambung. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi manfaat tidur miring ke kanan itu luar biasa ya, dok? Ya, ini dari sisi posisi anatomi dan fisiologi tubuh. Makanya kenapa, tapi sekali lagi ya, kita menjalankan sunnah ya tuh karena memang kita ini pengen mengikuti Rasul ya, bukan karena aspek kesehatan ya, tapi saya meninjaunya dari aspek kesehatan. Ternyata bagus loh gitu. Oke, Masya Allah ya, dok. Ya. Terus ini dok, masalah penerapan sunnah Nabi. Nah Rasulullah juga menganjurkan kita bersiwak. Nah, itu emang manfaat bersiwak itu apa, dok? Wah, keren lagi itu siwak itu. Siwak itu kan benda siwaknya dulu ya. Saya bukan bilang sikat giginya. Siwak itu ada antibiotik alamiah, mencegah timbulnya plak, menghilangkan bau mulut, mencegah sariawan, ya karena dia sumber antibiotik alamiah. Terus kemudian ada antioksidannya, jadi dia mencegah kerusakan pada dinding mukosa mulut. Gitu ya. Jadi ya otomatis itu sangat membantu proses keamanan di daerah mulut. Sumber antibiotik alamiah, sumber antioksidan, antiinflamasi atau anti peradangan, gitu ya, dan bikin nggak bau mulut juga, bersih gitu loh gigi kita. Itu siwaknya. Apalagi disunahkan siwak itu setiap kali wudhu. Berarti berapa kali itu minimal? 5 kali. Maka gigi kita jadi bersih. Bisa dibayangkan kalau gigi kita itu mengalami bolong,
kotor, akan menyebabkan apa? Infeksi kemana-mana. Yang paling saya takutkan adalah infeksi ke jantung, ya. Jadi karditis ya, atau kardiomiositis, atau infeksi pada jantung. Nah, itu paling sering itu salah satu dari gigi loh. Jadi jangan dianggap remeh itu gigi berlubang. Jadi siwak dari sisi komponen siwaknya bagus, kemudian dari kegiatan siwak yang sehari minimal 5 kali itu memberikan kebersihan yang luar biasa. Jadi siwak ini sangat bagus ya. Jadi rutinkanlah bersiwak, pakainya siwak ya. Pakai siwak. Itu kalau orang zaman dulu itu kayak batang gitu ya, dihancur itu disikat gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sulit, ya udahlah, kan sudah ada tuh pasta gigi yang siwak kan. Kalau bagusan mana dok, yang pakai kayu siwaknya atau yang pasta gigi? Kalau bicara originalnya, ya bagusan yang kayu. Tapi kan kayu itu kan ditaruh di mana-mana sembarangan. Nah, itu yang kadang-kadang saya melihat higienisnya yang jadi masalah. Nah, sekarang kan sudah lebih praktis ya, sudah ada pasta gigi yang dari siwak. Ya udah pakai itu saja. Kira-kira begitu. Jadi mau pakai kayu atau pakai pasta gigi silakan aja ya, dok. Cuman pastikan kalau yang pakai kayu harus jaga higienisnya, kebersihannya. Itu kan kadang-kadang taruh sembarang di mana. Mendingan taruh tempat khusus, nanti kalau dipakai lagi gitu. Tapi sekarang udah ada kok dok yang kayu plus ada tempatnya dok. Itu lebih bagus. Nah kalau sering kalinya dikantongin lah, taruh di jendela. Iya, jadi dia udah ada kayak sikat gigi itu kan ada kepalanya tutup. Iya. Kalau siwak sekarang udah ada. Itu jauh lebih bagus itu. Jadi kayak sikat gigi biasa kan, malah sekarang ada tutupnya juga kan. Iya, udah ada tutupnya. Gitu. Dok, ini selanjutnya mengenai masalah sunnah. Kan Rasulullah juga menganjurkan nih dok, ketika ada lalat nyemplung ke minuman, masuk ke air, kemudian Rasulullah suruh mencelupkan. Nah itu korelasinya apa dok? Ada penelitiannya tuh, anak SMK malah neliti itu ya. Jadi ternyata di sayap lalatnya itu ada sejenis antibiotik alamiah ya. Saya lupa namanya, artemisenin atau apa, saya lupa komponennya, yang itu memiliki efek antibiotik tuh. Jadi itu sudah terbukti bahwa ternyata di sayap tuh ada komponen antibiotik alamiahnya juga. Itu sudah diteliti kok, banyak kok penelitian, jurnalnya nanti bisa dilihat aja. Jurnal dari lalat tadi ya. Jadi ternyata memang ada antibiotiknya dan bisa dikembangkan jenis antibiotik yang berasal dari lalat. Efeknya mungkin ke sana, gitu ya. Tapi saya yakin masyarakat juga mikir, ada lalat dicelupin diminum lagi juga. Ya tapi artinya kan begini, kalau memang kita tidak sanggup menjalankan itu ya nggak usah. Kalau nggak sanggup kan, kadang-kadang kan itu jadi menjalankan ibadah aja berdasarkan kesanggupan kita kan. Nggak bisa sholat berdiri ya duduk, kan berdasarkan kesanggupan ya kan. Terus sedekahnya nggak bisa 1 miliar, mungkin 100.000, nggak apa-apa kan, berdasarkan kesanggupan. Nah kalau misalnya nanti nggak sanggup dengan mencelupkan ke lalat ya nggak usah lah ya. Tapi secara penelitian ilmiah itu ada antibiotiknya. Tapi ini pembuktian juga ya dok, atas anjuran Rasulullah itu bukan sesuatu yang mengada-ngada ya dok. Ya kan Rasulullah itu kan apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu kan semuanya atas dasar wahyu dari Allah kan, bukan karena nafsu. Nah, jadi kalau itulah buktinya bahwa Rasulullah itu ummi kan, dia tidak menjalankannya dengan nafsu, tapi semuanya itu atas wahyunya Allah. Ya. Oke. Teh Nanis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Waalaikumsalam Kak Nanis. Nah ini ada pertanyaan dok dari Bang Jago 915, namanya keren. Dok, ya. Apakah ada efek samping kalau minum gastricap setiap hari selama 4 bulan? Gini, kalau kita bicara efek samping ya, efek samping itu kan berarti kan efek yang dihasilkan ya. Kita beralih ke herbal karena takut efek samping kimia. Ini biar logik-logiknya. Tiba-tiba kita masih berpikir takut herbal juga. Pilihannya apa? Kimia takut nih ke herbal. Herbal takut, terakhir doa. Doa deh, terakhir doa deh. Jadi menurut hemat saya, selama dalam kapasitas dengan aturan sesuai dosis, gitu ya, atas dasar indikasi, gitu ya, insya Allah aman. Ya, tapi kalau tidak sesuai dengan dosis,
tidak atas dasar indikasi, nah itu jadi masalah. Gitu ya. Jadi menurut hemat saya berdasarkan pengalaman saya selama praktek kurang lebih hampir 20 tahun ya saya praktek herbal, yaitu saya gunakan itu dalam jangka waktu yang panjang tidak masalah. Karena itu sumber bahan baku utamanya adalah kunyit dan temulawak. Jadi saya ibaratkan, boleh nggak sih dok saya makan nasi kuning terus-terusan selama 4 bulan sama makan ikan pepes? Boleh. Karena itu makanan bumbu dapur gitu ya. Jadi buat saya insya Allah aman. Insya Allah aman. Sesuai dengan takaran dosis dan sesuai dengan indikasi. Daripada minum obat mah terus kan juga berisiko. Jadi aman ya dok untuk. Insya Allah aman. Tapi tetap ya artinya juga jangan berlebihan. Kalau memang sudah baik bisa dikurangi dosisnya atau dibikin interval, tidak harus setiap hari gitu ya. Jadi tergantung kondisi klinisnya. Makanya pentingnya kontrol juga tuh untuk memperhatikan efek obatnya gimana. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gastrik apa-apa bisa langsung cek di keranjang kuning ya. Itu adalah obat untuk mengatasi asam lambung ya dok. Ya, membantu mengurangi permasalahan pada pencernaan kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Sovel ya. Ya. Bukan untuk anti nyamuk ya Kak Sovel. Assalamualaikum dok. Apa bisa minum herbal akar alang-alang sama serai untuk mengobati sering buang air kecil? Jadi begini, sering buang air kecil itu penyebabnya banyak ya. Bisa karena diabetes, bisa karena infeksi, bisa karena prostat, bisa juga karena ada iritasi. Jadi banyak penyebabnya. Jadi ngobatin herbal itu ngelihat penyebab sebenarnya. Ya, bukan sering kencingnya. Kalau misalnya gini, sering kencingnya karena diabetes, ya obati diabetesnya pakai daun salam gitu. Sering kencingnya gara-gara infeksi saluran kencing, maka obatnya sambiloto, misalnya begitu. Jadi ngobatin herbal itu harus berdasarkan penyebabnya, bukan dari hanya sekedar simptomnya saja. Ya, tapi juga dilihat permasalahan dia kenapa sering kencing itu kenapa. Atau bisa jadi, oh saya sering kencingnya gara-gara kedinginan, ya nggak usah pakai herbal. Ya minum aja air hangat. Ya, jadi banyak faktor. Ya, jadi diobatinya berdasarkan penyebabnya apa. Penyebabnya ISK dok. Nah, kalau ISK, maka yang pertama sambiloto diberikan. Habis sambiloto karena dia mengandung antibiotik, maka dirangsang dengan diuretik. Contohnya apa diuretik? Kumis kucing. Nah, umumnya ISK menyebabkan batu, maka perlu dikasih zat yang bikin nefrolitiasis, menghancurkan itu. Menghancur batunya itu jadi nefrolisis, dilisiskan. Dengan apa? Biasanya dalam berdasar penelitian tuh kalau nggak tempuyung, kecibeling. Antara dua itu. Sama biji alpukat. Ini 3 komponen yang ternyata memiliki efek nefrolisis. Jadi menghancurkan batu tapi dikit. Penelitiannya itu batu ginjal itu direndam dengan larutan itu jadi berkurang massa jenisnya. Ya, jadi ada sambiloto sebagai antibiotiknya, kumis kucing sebagai diuretik bikin kencingnya, terus kemudian kecibeling atau tempuyung sebagai penghancur batunya. Kalau alang-alang biasanya untuk mengurangi demamnya. Ya, bisa dibantu dengan alang-alang untuk mengurangi demam. Kalau ditambah dengan serai itu anti radang, boleh. Serai itu memiliki efek antiinflamasi atau anti radang, boleh. Tapi sebenarnya dengan sambiloto sudah cukup. Jadi nggak usah double-double. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau misalnya sambilotonya diapain dok? Direbus biasa konsepnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nanti kalau takarannya lihat di formularium ya. Teman-teman bisa download ya formularium obat herbal asal Indonesia. Di komunitas Sahabat Sehat juga ada, tinggal daftar jadi anggota, terus kemudian tinggal lihat materi dalam bentuk e-book ya, e-book gratis itu formularium obat herbal asal Indonesia. Oke dok, ini kita lanjut pertanyaan dok. Ya. Dok, cara mengatasi impotensi secara herbal bagaimana dok? Iya, impotensi ya. Saya lihat dulu penyebabnya dulu nih, penyebabnya ya. Sekali lagi saya berulang-ulang cari penyebabnya. Kenapa kok orang itu bisa mengalami impotensi? Gitu ya. Karena penyebabnya itu banyak. Ya, bisa karena gangguan di testisnya misalnya. Bisa disebabkan karena gangguan metaboliknya, misalnya penyakit kolesterol tinggi, terus gula tinggi gitu ya. Jadi banyak faktor penyebab yang menyebabkan impotensi. Ya, atau di testisnya, atau di
salurannya dan sebagainya. Banyak tuh kayak varikokel, hidrokel, macam-macam tuh. Maka cari dulu penyebabnya apa. Impotennya itu gara-gara apa. Makanya pentingnya konsultasi, dialog tuh begitu. Sambil kita evaluasi dan kita cek tuh kemungkinan dari mana sih faktor utama penyebabnya gitu. Kira-kira begitu. Jadi impotensi itu bukan faktor utamanya, Dok. Bukan. kayak begini tadi. Saya kok sering ngencing tadi. Penyebabnya apa? ISK bisa. Ya kan? Tadi bisa gula kan, itu sebagai faktor penyebabnya atau faktor pencetusnya atau faktor kenapa dia menimbulkan itu. Kayak pusing misalnya. Oh, karena tensinya tinggi. Ya boleh sih ngobatin pusingnya, tapi yang paling penting turunkan tensinya. Oh, pusing gara-gara anemia, ya dikasih darah. Kalau sudah dikasih darah, harapannya anemia bisa berkurang walaupun obat pusingnya bisa diberikan. Oh, gitu. Jadi nggak hanya sekedar saya impotensi. Iya. Bukan kayak gini, Dok. Bukan kayak saya hipertensi, Dok. Nah, gitu. Nah, kalau hipertensi jelas itu penyakit utama, tapi itu bisa dicari lagi. Kenapa bikin hipertensi? Oh, ternyata ada kelainan jantung, jantungnya diobati. Jadi itulah penyakit itu berhubungan satu dengan yang lain. Oh, bisa juga hipertensi karena gagal ginjal loh. Ada hipertensi yang disebabkan karena gagal ginjal. Gitu. Jadi dilihat dulu ini hipertensinya karena apa. Walaupun secara umum hipertensi tidak diketahui penyebabnya, tetapi diduga banyak faktor-faktor faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan hipertensi. Nah, ini Dok mengenai berhubung karena ada pertanyaan masalah reproduksi ya. Untuk ini Dok, kasus astenospermia. Nah, itu penyebabnya apa dan cara penanganannya gimana? Ya, jadi teman-teman harus paham juga apa bedanya oligo, asteno, terato. Itu jelas tuh ya. Jadi kalau oligo konsentrasinya yang kurang. Kalau asteno geraknya yang kurang. Males lah bahasa kerennya ya. Kalau terato jumlahnya cukup, ya geraknya bagus mungkin, tetapi kelainan bentuk. Spermanya nggak kacau balau. Biasanya kalau sudah terato kadang-kadang asteno. Asteno tuh malas gerak lah bahasanya lah. Banyak yang lambat semua atau mungkin nggak ada ekornya. Mungkin spermanya bagus jumlahnya. Bentuknya bagus. Tetapi dia nggak mau gerak gitu loh. Lebih banyak diamnya dibanding geraknya yang motil kalau kita nyebutnya ya. Nah, itu penyebabnya adalah banyak faktor. Tapi yang paling sering adalah pusat produksi sperma kan di testis. Nah, testis itu mungkin terganggu. Bisa karena apa? Banyak faktor. Misalnya karena faktor sumbatan daripada pembuluh darah sehingga menimbul yang namanya varikokel. Varikokel itu varises tapi di testis sehingga panas di situ spermanya bermasalah. Atau bisa juga karena misalnya tumor testis. Atau bisa juga karena yang paling sederhana, pakai celana yang ketat sehingga testisnya nempel tuh di dasar tubuh. Suhu testis kan harusnya tidak terlalu hangat. Ini dibikin hangat. Jadi menyebabkan kualitas pembentukan sperma bermasalah. Jadi itu yang bisa menjadi faktor. Ya, jadi dilihat faktor penyebabnya seperti apa, yang kenapa dia kok menyebabkan asteno. Nah, tapi ada beberapa tanaman obat yang bisa merangsang testosteron, memperbaiki kualitas sperma. Salah satunya adalah jahe, kemangi, dan biji anggur. Nah, coba dirutinkan itu. Rutinkan pedang jahe pagi dan sore, bikin lalapan kemangi, terus kemudian makan anggur beserta biji-bijinya. Nah, coba dengan itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa merangsang hormon testosteron, hormon androgen, dan memperbaiki dari kualitas sperma. Oke, baik Dok. Ya. Nah ini Dok, mengenai asam lambung sih lu banyak ya. Cuman ini ada yang ditanya. Dok, untuk asam lambung, rebusan serai dan kunyit bisakah mengatasinya? Kemudian kunyitnya diparut atau seperti apa sebaiknya Dok? Iya. Ya, artinya begini, banyak cara ya. Intinya adalah kita butuh zat ya dari si kunyit tersebut ya, kurkuminoidnya atau senyawa alkaloidnya ya. Cara yang paling sederhana adalah ambil kunyit sama temulawak. Biasanya kombinasi dua tuh, kalau nggak kunyit dengan temulawak. Serai bisa apa tidak, boleh saja. Ya, silakan sebagai tambahan untuk memperkuat antiinflamasinya. Tapi biasanya saya pakai dua. Temulawaknya ukurannya kurang lebih sekitar inilah 2 jari.
kunyit juga 2 jari, dikupas, dipotong kecil-kecil, ya, ditaruh, direbus, ya, masukkan 3 gelas air atau kurang lebih 750 cc, direbus menjadi 1 gelas air atau kurang lebih 250 cc. Diminum pagi. Sore tinggal nambah air lagi 3 gelas jadi 1 gelas. Rutinkan ini. Ya, biasanya akan evaluasi dengan USG. Kalau misalnya ada penebalan dinding mukosa lambung gitu ya, saya akan evaluasi setelah 4 bulan tuh. Apakah penebalannya berkurang ataukah masih ada atau sudah sembuh. Biasanya akan cek USG minimal. Walaupun yang paling valid dengan endoskopi, tapi sebagian orang mungkin tidak nyaman dengan endoskopi. Biasanya saya cek USG aja lah. Saya lihat penebalan dinding lambungnya atau gasnya. 2 aspek itu yang saya lihat. Kalau ternyata bagus, ya udah, berarti ada perbaikan. Begitu. Jadi Mas secara Jaki. ini mah boleh ya dok? Boleh. Boleh. Oke. Untuk memperkuat antiinflamasinya boleh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ya. Instagram, dok. Ada temen yang terdapat benjolan di punggung, 2 benjolan di kiri di bawah ketiak, di belakang dan di kanan di bawah ketiak kanan juga diponis dokter katanya kista. Bagaimana cara penanganannya dok? Wah, kista ya. Iya, ini banyak nih kasus kista. Nih perlu sahabat sehat pahami nih, kista itu tidak harus di rahim ya. Jadi kista itu bisa di mana-mana gitu ya. Mungkin ini kista aterom kali ya. Artinya memang yang terbaik, termudah, tercepat mungkin diangkat saja, diambil saja ya. Karena itu tidak berbahaya sebenarnya sih. Tidak diobati juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau diobati pakai herbal, kelamaan dan kebanyakan nanti herbalnya. Lama ya. Dan penyakitnya sebenarnya penyakit ringan, itu diambil aja. Buat saya sih mudah itu diambil ya. Kayak ngambil itulah, ngambil kutil kayak gitulah. Kira-kira begitu. Diambil aja mendingan. Kalau saya lihat ya, kalau pakai herbal kelamaan nanti. Terlalu panjang, butuh waktu 6 bulan gitu kan. Toh juga ini nggak terlalu berbahaya. Gitu Jadi ya. lebih baik diambil ya dok? Diambil saja kalau mau ya. Oke, kita lanjut dok. Ya, Dok, gimana cara mengatasi anak mabuk di perjalanan? itu bawain aja permen jahe. Permen jahe itu bagus tuh untuk mengobati mual. Ya, biasakan dengan perjalanan yang dekat dulu, makan minum permen jahe, nanti agak jauh sedikit dilatih. Caranya begitu. Perjalanan dekat dulu yang mungkin membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, balik, adaptasi dulu. Nanti setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan selalu minum dan makan permen jahe. Itu Jahe ya, memiliki efek anti mual. anti mual. Ya. Oke. Dok, mengatasi mati rasa, apa obatnya dok? Nah tadi kesemutan ini kan. Kesemutan itu banyak lagi penyebabnya itu. Bisa benar-benar ada semut, ya udah hilangin semut. Bisa juga kelainan saraf, bisa juga karena kadar gula yang tinggi, ya kan, kadar kolesterol tinggi. Jadi dilihat dulu penyebabnya apa. Tapi kalau misalnya penyebab itu tidak masalah, kolesterolnya normal, gulanya normal, mungkin hanya saraf saja, mungkin perlu diberikan neurotropik, vitamin B1, B6 dan B12. Nah, itu bisa diberikan dan itu banyak kok yang menjual produk-produk seperti itu gitu ya. Tapi kalau bicara misalnya vitamin B6 paling banyak terdapat pada pir atau buah pir. Buah pir itu tinggi vitamin B6. Gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut dok. Dok, kakak saya badannya lemes, punggung kaki bengkak, dicek kolesterol dan asam urat normal semua. Kira-kira apa dok masalahnya? Bengkaknya di mana tuh? Punggung kaki. Punggung kaki bengkak. Coba tekan dulu deh. Tekan dulu ya. Sama di bagian dekat apa tuh tulang kering. Coba tekan. Balik nggak? Ya, kalau balik berarti tidak bengkak. Kalau misalnya ditekan nggak balik, ya perlu waspada. Jangan-jangan bisa gangguan hati, bisa gangguan jantung, bisa gangguan ginjal. Biasanya saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Ya, tapi kalau cuma hanya di bagian kaki ditekan masih balik, ya insya Allah cuma peradangan biasa. Biasanya karena penumpukan asam urat atau purin sehingga menimbulkan topus. Nah, topus itu juga menyebabkan timbulnya peradangan dan timbul bengkak. Ya memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi sih ya. Penyebabnya apa? Tapi yang bikin bengkak bisa karena jantung, bisa karena hati karena hipoalbumin, bisa karena ginjal yang menyebabkan ginjalnya bocor. Tapi kita harus cek dulu tuh satu-satu penyebabnya apa itu. Ya, gitu ya.
Dok, yang ISK tadi dok, boleh nggak dok sambil otot, kumis kucing, dan keciplingnya direbus jadi satu? Boleh. Boleh. Malah jadi satu aja daripada masing-masing ribet. Pengalaman saya sih kalau untuk infeksi itu 2 minggu sudah baik biasanya. 2 minggu ya dok? Iya. Oke, lanjut ya dok. Ya. Dok, ayah saya perutnya buncit seperti asites. Setelah dilakukan fungsi tidak terdapat cairan, sudah di MRI dan CT scan tidak ada masalah dengan organnya. Kira-kira bagaimana untuk kelanjutannya dok? Nah ini benar asites apa enggak? Kalau asites biasanya kaki juga bengkak. Biasanya ya. Ya jangan-jangan bukan asites sama perutnya gendut. Sit up paling. Ya coba dipastiin lagi. Apakah hanya perut? Asites itu kan cairan kan diisi perut kan. Nah biasanya kalau sudah asites kadang-kadang dimulai dari kaki yang mulai bengkak tuh. Nah, coba lihat di situ. Ya kadang-kadang ya tergantung jenis penyakitnya apa. Makanya harus dicari dulu penyapa dia bisa menyebabkan asites. Apakah memang ada masalah di pencernaannya? Apakah ada masalah karena hipoalbumin, albuminnya rendah gitu kan. Jadi banyak faktor nih penyebab asites itu apa. Tapi ada juga yang misalnya gangguan vena yang menuju ke jantung ya mengalami hambatan itu juga bisa menyebabkan timbulnya asites kalau misalnya tidak tertangani gitu ya. Jadi tergantung penyebabnya apa. Jadi katanya udah ke dokter spesialis tapi nggak ditemukan penyakitnya dok. Apa karena stres atau hal-hal yang lain dok? Kalau asites sih nggak ada hubungan dengan stres ya. Coba saya perlu hasil USG daerah hati ya sama daerah perutnya, perlu cek albumin darah, coba kita lihat. Terus kemudian cek jantungnya gitu ya. Coba perlu hasil-hasil datanya dulu saya lihat dan saya analisis, baru kita cari penyebabnya dan baru kita obati apa permasalahannya. Tapi kalau misalnya nggak ada penyebab, kok muncul asites ya? Bukan asites kali, gendut kali ya. Kan ada orang yang memang gendut perutnya ya. Kalau memang nggak ada cairannya ya gendut ya. Berarti ya pola makannya dirubah gitu ya. Malah kalau perlu saya suruh sit up. Tapi pastikan dulu deh penyebabnya apa. Coba saya lihat data-datanya, nanti mungkin bisa konsul online dengan saya. Ya buat teman-teman yang pengen konsul online bisa langsung cek di website komunitassahabatsehat.com. Silahkan daftar menjadi member komunitassehat.com. Di situ sudah ada nanti informasi bagaimana cara konsultasi dan yang lainnya. Ya. Oke. Dok, apa benar enema kopi bisa jadi salah satu sarana detoks logam berat? Bukan detoks logam berat ya, tapi bisa membantu merangsang pengeluaran kita nyebutnya colon cleansing ya. Nah, itu sering dipakai enema kopi itu memang untuk colon cleansing. Tapi kalau untuk logam berat, di mana dulu logamnya? Kalau logamnya di feses ya bisa ngeluarin feses. Gitu ya. Tapi itu untuk enema untuk kolon tuh biasanya. Untuk membersihkan kolon. Tapi kalau untuk membersihkan logam berat, ya logam berat letaknya di mana? Kalau di feses tadi bisa gitu ya. Jelas ya? Lanjut. Ya. Dok, penyakit hipokalemia. Hipokalemia. Kaliumnya rendah. Apa bisa sembuh dengan herbal? Bisa, bukan dengan herbal, makanan. Perbanyak makanan yang tinggi kalium. Nah, contohnya apa? Kurma, pisang, alpukat. Ya, biasanya dokter meresepkan KSR gitu ya, atau KCL atau pokoknya kalium lah, intinya kalium. Nah, itu bisa didapatkan dari makanan, dari kurma, kemudian dari pisang, dari alpukat. Jadi mendingan dibanyakin terapi itu. Tapi kalau misalnya tidak menolong dengan makanan, ya bisa ditambahkan dengan suplemen yang mengandung kalium. Itu tadi buat yang kemungkinan asites, katanya kakinya bengkak juga dok. Nah, kalau kakinya bengkak, biasanya saya cek jantung, ginjal sama jantung tuh. Ginjal, hati, dan jantung. Kalau ginjal saya cek urium, kreatinin, terus kemudian GFR, kemudian urin rutin juga harus saya cek. Terus kalau hati saya cek albumin, SGOT, SGPT. Terus kemudian kalau jantung minimal EKG. Kita cari dengan itu. Nah, data-data itu coba serahkan ke saya.
Dok, apa benar pisang bisa menyebabkan asam urat? Enggak sih. Kasihan nanti monyet tuh asam urat semuanya. Insya Allah enggak. Asam urat tuh yang tinggi purin tuh. Biasanya jeroan, seafood tuh kalau kebanyakan tuh. Sayuran hijau tua gitu. Pisang kayaknya enggak ya. Kasihan nanti monyet-monyet nanti. Enggak ya, Dok? Enggak, itu salah satu makanan surga juga tuh kan. Ya, Nah, buat Kak Deno ya, yang buat bapaknya mungkin bisa cek juga dengan terapi rukyah, Kak. Kalau memang dokter bingung ya, Kak. ya nanti kita cek dulu, jangan bingung Heeh. dulu ya. Ya nggak apa-apa kan kombinasi ya, Dok. Iya, boleh, boleh. Hebat tuh terapi Quran itu. Iya. Saya ingat tadi pisang ya, watolhim mamdud ya kalau nggak salah ya. Dalam pisang itu terdapat pohon pisang yang bersusun-susun ya. Surat Al-Waqiah tuh ya, watolhim mamdud. Ya itu pisang bersusun. Tolha. Ya, Katanya tadi, Dok, dia baca dari website bahwa pisang bisa menyebabkan asam urat. enggak. Ya perlu di screening lah websitenya aja. Masa pisang bikin asam urat, bingung ya. Sepengetahuan saya sih nggak ada ya orang makan pisang jadi asam urat ya. Ya, saya belum tahu lah, tapi perlu dicek dulu lah websitenya, sumbernya di mana. Ya, Dok, mau nanya jadwal praktek di klinik Sehat Pondok Aren jam berapa dan hari apa, Dok? telepon aja karena saya batasi pasiennya ya. Telepon saja karena jadwal saya agak sedikit berubah-ubah. Kayak hari Senin itu saya habis maghrib. Hari Senin, hari Rabu, dan Sabtu saya habis maghrib. Tapi hari Selasa, Kamis, dan Jumat saya habis asar. Gitu. Jadi janjian ya. Iya, teleponnya aja. Nanti ditampilin aja Pak Jaki. Atau klik aja deh, praktek Dokter Agus Rahmadi. Nanti keluar yang di Pondok Aren. Oke. Di Google aja cari, praktek Dokter Agus Rahmadi. Dok, dengar-dengar juga mau bangun pondok, Dok. Gimana untuk membantu pembangunan pondok? Nanti nih Pak Zaki nanti tolong fotokan ya. Itunya di bawah bisa sebarkan ke teman-teman sahabat sehat yang ingin berwakaf ya. Kita lagi membangun pondok butuh dana wakaf gitu ya. Jadi nanti Pak Zaki lah untuk fotokan itu rekeningnya, program kerjanya lengkap kok, itu sudah saya bikin ke bannernya. Nanti tinggal di foto aja bannernya Pak Zaki ya. Nah, ini juga kemarin ada sedekah sambil belanja madu, gimana? Itu apakah masuk program? Masuk ke sana. Iya, masuk ke sana. Nah, jadi teman-teman ya bisa langsung donasi langsung nantinya, atau teman-teman dengan order madu sehat KS ya. Insya Allah teman-teman juga bisa ikut menyumbang pembangunan pondok apa namanya, Dok? Pondok Pesantren Fatuna. Fatuna. Ya, Masya Allah. Yayasan Sahabat Sehat Dermawan. Jadi rencana itu untuk program Rumah apa, Tafiz. Rumah Tafiz tapi beserta dengan entrepreneur. ini lebih mantap ya, Dok. Iya, karena selama ini orang ngafal Qurannya tapi nggak dilatih yang lainnya, skill yang lainnya. Jadi kita multi skill lah. Tapi dasarnya harus Al-Quran dulu ya, basic Quran dulu ya. Tapi apakah ada ilmu tentang kesehatan juga, Dok? Nah, itu belum kita pikirkan walaupun itu menjadi salah satu program. Menjadi salah satu program, tapi itu belum kita pikirkan. Sekarang targetnya adalah tahfizul Quran dulu, sama belajar sedikit entrepreneur. Bagaimana penghafal Al-Quran bisa menjadi seorang entrepreneur muslim? Nah, betul. Dok, ini pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Dok, tips untuk menurunkan berat badan pakai herbal apa, Dok? Makannya yang harus dirubah. Ya, yang bikin gemuk itu pertama kan kalori yang berlebihan. Ya berarti kurangi karbo, kurangi lemak. Banyakin apa? Misalnya vitamin, mineral. Jadi kalau makan tuh ya nasinya sedikit, sayurnya yang banyak, terus minyak-minyak, santan-santan, ganti rebus, kukus, pepes, kayak begitu aja. Olahraga diperbanyak. Kalau mau spesifik makanan, makan apel. Apel itu tinggi pektin, dia bisa menghambat penyerapan lemak gitu ya. Tapi intinya adalah obat-obatan yang terbaik adalah bagaimana mengatur pola hidup kita. Kalau kita pakai obat-obatan cukup berisiko, misalnya dikasih obat yang bersifat diuretik atau laksatif, memang turunnya cepat, tetapi kan jadi efek samping yang kita perlu pertimbangkan. Jadi mendingan di pola makan. Dan yang terbaik adalah puasa Daud. Jadi bentuknya jadi ideal, bukan kurus ya tapi ideal. Puasa Daud, keren ya puasa Daud. Puasa Daud ya. Saya punya pasien yang
eh panjang umurnya salah satu dengan puasa Daud ini. Kira-kira kalau begitu Mas Zaki. kalau untuk anak umur 10 tahun gimana dok Kenapa? untuk menurunkan berat badan? Ya makanannya diperhatikan. Makanan juga ya dok. Iya, makanan dan aktivitas fisik. Makanan dan aktivitas fisik. Jangan kebanyakan permen ya dok. Waduh, tambah lagi gula kan udah saya bilang tadi, udah glukosa karbo sama lemak udah stop tuh. Gula ya yang manis-manis udah nggak boleh, sampai akan gendut ya. Berarti mulai besok makanya sayur aja tuh. Sayur bening. Buah, gitu. Sayur buah ya dok. Iya, buah pun juga pilih jangan yang manis. Kalau yang manis misalnya buahnya mau makan durian ya gemuk juga. Ya yang aman itu ya jambu air. Itu kan nggak manis banget ya. Terus kemudian stroberi itu nggak manis. Apel tadi. Buah pun ada pilihannya ya. Begitu Mas Jaki. Baik dok. Alhamdulillah kita sudahi live pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan, apa yang dokter sampaikan bisa dipraktekkan ya dan bisa bermanfaat buat kita semua. Sebagai penutup dok, quotes untuk teman-teman sahabat sehat. Iya, tadi disampaikan dengan pola-pola sunnah Nabi ya. Ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi ya. Ya, jadi man ahya sunnati faqad ahabbani ya. Bahwa kita menghidupkan sunnah itu adalah bentuk cinta kita kepada Nabi. Tapi sekali lagi niatkan kita menjalankan ini karena ibadah, bukan karena kesehatan. Kesehatan mah dampaknya saja. Ya, jadi niatkan ini semuanya karena Allah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi harus segala sesuatu itu niatkan karena Allah. Karena bagaimanapun usaha yang kita lakukan tetap tergantung dari niat kita. Innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Mudah-mudahan ini aspek kesehatan adalah aspek yang bisa kita jelaskan saja. Ya, jadi ada manfaatnya loh di sini loh. Jadi memperkuat. Sama halnya ketika Nabi Ibrahim ya, ini Nabi yang percaya sama Allah tapi kok pengen bukti kebesaran Allah untuk memperkuat. Akhirnya diperintahkan untuk memotong beberapa bagian burung dan akhirnya bisa bersatu kembali. Jadi sekali lagi ini adalah untuk memperkuat. Ya, bukan untuk saya menjalankan ini untuk kesehatan gitu. Jangan ya. Jadi niatkan semuanya karena Allah, sehat adalah dampak. Mungkin itu, Mas Jaki. Baik dok. Alhamdulillah, terima kasih dokter atas segala waktu dan pencerahannya untuk hari ini. Kita sudahi dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.